Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Arta Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Fredrik Rasali, VP Research Arta Sekuritas. Pak Fredrik, hari ini kita lihat bahwa IHSG ditutup menguat ke zona hijau. Menurut Anda, sentimen apa saja yang bergerak di lantai bursa jelang long weekend mungkin untuk minggu ini? Pak Fredrik. Iya, untuk hari ini kalau kita lihat memang sentimennya terutama dari laporan keuangan, makanya dari beberapa saham yang free caps itu terutama yang laporan keuangannya baru keluar bergerak cukup baik, seperti perbankan salah satunya, seperti Bank Mandiri misalnya pada hari ini. Itu yang saya perhatikan. Oke, untuk asing kan hari ini banyak mengoleksi BMRI, ASII, dan juga BBRI. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi sehingga asing banyak membeli saham-saham ini? Iya, satu dari antisipasi laporan keuangan, kalau BMRI ini kan karena dari laporan keuangan secara kuartal on kuartal ada improvement, walaupun memang belum recover full untuk year on year-nya. Tapi di luar itu, untuk antisipasi dari laporan keuangan lainnya, seperti mungkin bank-bank lainnya yang belum rilis laporan keuangan, dan juga dari pemulihan ekonomi di kuartal ketiga. Oke, kita lihat tadi sektor konsumsi ini ya sempat anjlok, kemudian sektor pertanian ini naik lebih dari 2%. Analisa Anda apa yang menyebabkan konsumsi akhirnya hari ini anjlok? Ya, untuk konsumsi itu kalau kita bisa lihat dari beberapa bulan lalu kan cukup defensif. Jadi dari saham-saham lain yang mungkin turunnya ekstrim, justru konsumer itu masih bertahan. Nah, di saat pemulihan seperti ini, ada switching. Jadi perubahan dari investasi di konsumsi masuk ke dalam industri lainnya. Sedangkan untuk pertanian, ini didorong oleh adanya La Nina yang bisa mengakibatkan harga dari CPO meningkat. Jadi harga-harga CPO yang meningkat ini akan mendorong saham-saham di agriculture, di pertanian itu. Oke, untuk esok mungkin, apa yang menurut Anda bisa direkomendasikan? Atau apakah IHSG esok masih akan mengalami penguatan? Dan untuk sektor konsumsi sendiri dan juga manufaktur, seperti apa peluangnya? Baik, sementara ini volatilitas tentunya masih akan tetap tinggi. Pertama karena saat ini kita sedang laporan keuangan, musim laporan keuangan, sehingga any surprises itu akan mendorong pergerakan harga dari saham-saham yang terutama big caps begitu. Antisipasinya hingga sekarang yang kita perlu perhatikan terutama di sektor finance, yang kita merasa akibat dari PSBB di awal kuartal itu seharusnya berdampak sekarang. Namun setelah kita lihat dari laporannya ternyata lebih baik dari yang kita antisipasi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Di luar itu juga dari global tentunya pasti akan mempengaruhi sentimen di dalam negeri. Salah satunya pada bulan November nanti akan ada pemilu dari AS yang setiap hari kita perlu perhatikan juga atas update dari pemilu tersebut. Dan COVID tentunya ya juga kita perlu perhatikan. Oke, ini menarik ketika pasar juga akhirnya cukup mencemaskan adanya gelombang kedua di pandemi zona Eropa, dan Italia juga ini mulai mengetatkan kembali lockdown untuk daerahnya. Nah, soal keberpihakan investor ini ketika Pilpres nanti akan berjalan, bagaimana investor menentukan keberpihakan ini menurut analisa Anda? Ya, kalau kita bicara keberpihakan sebetulnya tidak akan berdampak langsung karena dampaknya itu lebih ke antisipasi saja. Jadi adanya antisipasi dari investor untuk melakukan investasi dari kebijakan-kebijakan yang akan muncul. Nah, ini kan yang perlu diperhatikan. Tapi setelah nanti selesai misalnya pemilu, makanya investasi akan kembali lagi lancar begitu. Jadi saat ini stance-nya akan lebih wait and see kalau saya lihat. Oke, dengan perpanjangan ini soal masa transisi PSBB dan juga jangka waktu perdagangan kita mungkin yang pendek untuk long weekend ini seperti apa prediksi Anda untuk IHSG di minggu ini dan sektor apa saja yang bisa direkomendasikan? Ya,
IHSG pada minggu ini tentunya masih cukup bullish karena hanya 2 hari kerja ya, 2 hari bursa buka. Jadi kemungkinan banyak transaksi yang terjadi pada minggu ini. Tapi sepanjang PSBB, maksud saya sepanjang libur nanti yang perlu diperhatikan adalah angka COVID. Karena setiap kali kita ada libur panjang, angka kasus COVID ini meningkat di Indonesia. Nah, berarti dampaknya akan terlihat pada minggu depan. Minggu depan ini yang justru menjadi lebih volatil dan cenderung akan tertekan bila angkanya terus meningkat, angka kasus COVID. Oke, untuk level support dan juga resisten minggu ini IHSG seperti apa analisanya? Berada di level 5.093, itu cukup kuat. Lalu untuk resistance berada di level 5.183. Oke, baik. Terima kasih Pak Frederick untuk informasi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.